salatun hasla takwini binadikun fayakun ya gharami biyum kana asla takwini min nutfun fayakun ya gharami salatun bisalamil mubini min nuqtati ta'ini ya gharami salatun bisalamil mubini min nuqtati ta'ini ya gharami Allahumma ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah khaliqil bashar, wassalatu wassalamu ala safwati mudar habibina wa syafi'ina Muhammadin khiyaril bashar wa ala alihi wa sahbihi al-masabihil qurar wa tabi'ina lahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumi liqa'i rabbina al-ghaffar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita, memberikan kepada kita keteguhan Islam kita, iman kita, sehat wal afiah, sehingga kita bisa menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita mengetahui lebih banyak sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasulullah, dan para manaqib secara kehidupan para aulia wa salihin. Semoga barakah kita hadir majelis taklim dan kita menghidupkan waktu yang sangat mulia antara maghrib dan isya. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang saleh. Siapa orang yang cinta kepada orang-orang saleh, dia mengikuti jalan hidup mereka, maka dia dijadikan insyaallah oleh Allah orang yang saleh. Ketika dia dijadikan orang yang saleh di dunia, oleh Allah bakal dikumpulkan kelak bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah ij'alna minhum insyaallah. Meneruskan pengajian kita setiap Sabtu pertama di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Kautsar, mengkaji sejarah manaqib para aulia was salihin dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah yang menganut madhab Imam Syafi'i, yang akidah mereka adalah akidah Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Semoga kita mendapatkan barakah mereka, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita meneruskan qasidah bait dari yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dari minggu ataupun bulan kemarin. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa ahsin bi thabitin war rabi'il muntaqa wa bibni zaidil hamidil marja'i. Kemarin kita membahas setengah dari satu bait. Setiap satu bait ada dua kalimat. Kemarin kita membahas dua kehidupan dari kaum sholihin. Yang pertama adalah Hasan bin Thabit dan yang kedua adalah Imam Rabi' bin Khaytham. Semoga kita masih ingat manaqib mereka, sehingga kita sudah bisa melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh mereka. Misalnya kalau kita ingin menjadi ilmu kita itu paten, nggak lupa, diamalkan. Ketika kita mendengarkan ilmu, pepatah, kalam mutiara, sifat orang soleh, kretek di hati, ya Allah, saya niat untuk mengamalkan amal yang saya dengarkan barusan. Itu insya Allah nggak dilupakan oleh Allah ilmu tersebut.
Kemudian itu adalah pintu pertama seseorang itu mendapatkan taufik, pertolongan, kemudahan dari Allah sehingga dia bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bait yang setelahnya, satu bait kemarin dua, setelahnya adalah Imam Abdul Wahid bin Zaid. Di sini disebutkan wa bibni Zaid, dan dengan anaknya Zaid. Nama imam yang bakal kita kaji malam ini adalah Imam Abdul Wahid Al-Hamidil Marja'i, yang sumber beliau adalah sumber yang paling terpuji, dan beliau selalu kembali kepada zat yang paling istimewa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selalu tawakal, zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan bismillahirrahmanirrahim di karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya beliau Syarah Ainiyah, dikatakan beliau mempunyai nama Abdul Wahid bin Zaid. Beliau termasuk muridnya Imam Hasan Al-Basri yang sudah kita ketahui manakibnya di awal-awal kitab. Salah satu imam dari kalangan tabi'in. Salah satu imam dari kalangan tabi'in. Mungkin kita sudah mengetahui siapa dari kalangan tabi'in yang paling mulia. Kita mungkin pernah dengar dan sering dengar sosok manusia yang tercegah dari ketemu sama Nabi Muhammad karena mendahulukan perintah ibu. Kira-kira siapa? Imam Uwais Al-Qarni. Rumah beliau di Yaman. Qarn itu adalah suatu tempat di kota Yaman. Itu hidup pada zaman Nabi Muhammad, tapi nggak pernah ketemu Nabi Muhammad, maka tidak dijadikan sahabat walaupun hidup di zamannya Nabi Muhammad. Akan tetapi dipuji oleh Rasulullah, ketua sahabat yang paling mulia, nomor 1, nomor 2 dan nomor 4 Sayyidina Umar, Sayyidina Ali disuruh minta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Begitu baktinya dan taatnya beliau kepada orang tua, orang ibunya. Nah, Imam Hasan Al-Basri itu adalah salah satu tabi'in yang sangat mulia, yang menjadi muridnya sahabat, yaitu muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Syekh Abdul Wahid ini, Imam Abdul Wahid mengambil ilmu, berguru kepada Imam Hasan Al-Basri. Masya Allah, beliau ini mas, Sholat subuhnya pakai wudhu dari Isya. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bukan 30 tahun, 40 tahun. Sekawan doso tahun sholat subuh dengan wudhunya Isya. Makna yang ada di otak kita kira-kira apa? Buatan tilem, tidak ke kamar mandi, tidak megang istrinya. Bisa dipahami? Seru ini, sore ini, sulit ini. Ya, kita belum punya istri aja, 1 jam kamar mandi, 1 jam kamar mandi. La ilaha illallah. Dan beliau tidak memegang kemaluannya karena nggak buang hajat. Sholat subuh dengan wudhunya Isya selama 40 tahun. Kalau bukan wali nggak bisa melakukan ini. Kalau bukan orang yang istimewa nggak bisa melakukan ini. Kita duhur sholat wudhu, mau sholat asar wudhu lagi, maghrib wudhu lagi, Isya wudhu lagi, apa maning subuh saat sih bersama mandinya kalau subuh. Kalau yang sudah punya istri mungkin ya. Subhanallah, beliau begitu mujahadahnya, sholat subuhnya 40 tahun pakai wudhunya Isya. Ini menunjukkan beliau nggak makan banyak, ya malamnya hanya untuk ibadah. Kalaupun tidurnya nggak sampai membatalkan wudhu. Tidur yang tidak membatalkan wudhu hanya 1, apabila dia duduk dan tempat duduknya sama kemaluan belakangnya itu tidak ada sela ataupun udara sehingga angin itu bisa keluar. Jadi mungkin tidur, tapi tidurnya itu nggak sampai membatalkan wudhu. Naumu mumakkin maq'adatahu minal ard. Wis gini tak wis. Kalau tidur, tapi nggak dibuat tidur. Ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Modal kita adalah umur kita. Kita hidup di dunia, ya
agar mendapatkan keuntungan bati dari Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah, pahalanya Allah, kelak kita mendapatkan surga. Apa modal kita? Umur kita. Nah, beliau ini termasuk ulama yang menjaga waktunya, menjaga modalnya, maka pantas orang seperti ini, ulama seperti ini mendapatkan pahala dan ridho surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Paling enggak orang-orang seperti kita ini irung-irung pesek, irung-irung bangir gak jelas ya. Ini menjaga wudhu kita minimal. Menjaga wudhu. Tidaklah kita hadas dari depan ataupun belakang, enggak sengaja nyentuh perempuan yang bukan mahramnya walaupun itu haram. Walaupun tidak sengaja harus kita menjaga. Biasanya kalau kita beli di toko, bayar pakai uang, kemudian ngambil susuknya, kembaliannya, itu kena sama yang jualan perempuan. Ataupun kalau yang beli perempuan kena yang jaga toko itu laki, yang beli laki, yang jaga toko perempuan. Enggak sengaja ketika ngambil uang kembalian batal dosa sampean. Punya hak apa megang istrinya orang lain? Punya siapa yang menghalalkan Anda bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram Anda? Bukan ibu Anda, bukan saudari kandung Anda, bukan bibi, bukan bude dan lain sebagainya. Nah, minimal kita menjaga wudhu kita. Tidaklah kita batal dengan salah satu 4 dari sebab batalnya wudhu, kecuali kita wudhu langsung. Dan ini adalah benteng seorang mukmin, perisai seorang muslim agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Karena hakikat disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang disebut mukmin sejati adalah mukmin yang menjaga wudhu. Disebutkan di hadis, la yuhafidh alal wudhu illa mu'min. Tidak menjaga wudhu kecuali orang yang mukmin. Ya, al wudhu silahul mukmin. Wudhu itu adalah pedangnya orang mukmin. Dari apa? Dari nafsu yang jahat, dunia, godaan setan dan lain sebagainya. Nabi Musa alaihissalam itu pernah dikasih wahyu, diajak omong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, wahai Musa, idza asabaka balaun, kalau engkau tertimpa musibah, bala, cobaan, wa anta ala ghairi wudu, dan kau dalam keadaan tidak memiliki wudu, fala talumanna illa nafsak, jangan kau salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Maka apabila kita itu mendapatkan jatuh, ya terkena jatuh, kepleset, curi, rumah kebakaran, ekonomi seret, apalagi masalah di kuliahnya, masalah di pekerjaannya, ataupun jatuh dari sepeda, nabrak mobil dan lain sebagainya, mungkin salah satu sebab kita adalah mungkin kita ketika kita beraktivitas tidak mempunyai wudhu. Orang yang memiliki wudhu setiap waktunya, selama setiap dia hadas dia wudhu, itu dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang enggak kita inginkan, seperti apa yang dilakukan oleh Imam Abdul Wahid bin Zaid tersebut. Salat subuh dengan wudhu isya selama 40 tahun. Masya Allah. Ini menunjukkan keistiqomahan beliau dan kekuatan mujahadah dan tirakat beliau. Masya Allah. Disebutkan di sini beliau itu ketika hidupnya sempat terkena penyakit falij. Falij itu tidak berfungsinya organ tubuh. Seperti apa? Stroke ya. Stroke ringan, ada stroke berat, ada stroke. Nah, semoga kita diselamatkan semua, sehat walafiat. Stroke kepala, stroke tangan, stroke setengah badan, stroke semua, stroke kaki dan lain sebagainya. Ini beliau ini sempat kena stroke. Tapi ketika wudhu hilang stroke. Subhanallah. Siapa yang menghilangkan tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau cinta sama wudhu, jaga sama wudhu. Ketika wudhu tidak stroke. Ketika sudah di kamar, di kasur, stroke lagi. Mau wudhu tidak stroke lagi. Begitu agungnya beliau sehingga wudhunya tidak membutuhkan bantuan orang lain, yang mana itu hukumnya makruh. Sampean bisa wudhu sendiri, tapi ngalem, manja, ya. Mas, aku wudhu no. Mas, aku wudhu no. Atau cibuknya dituangkan, diwuduin. Kalau nggak ada hajat, nggak ada darurat, nggak apa-apa. Tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh.
Seperti itu, subhanallah. Nah ini beliau walaupun sakit, karena begitu semangatnya dia kalau wudu, walaupun dalam keadaan sakit oleh Allah SWT diringankan sakitnya, penyakitnya, sehingga ketika wudu beliau bisa wudu sendiri. Ketika balik di mana kasurnya sakit lagi. Ini termasuk keramat dan karomah orang yang istiqamah dalam menjalani suatu amal soleh. Apalagi seperti hari-hari ini hadirin, kita sudah masuk melewati mungkin hari kedua dalam bulan Dzulhijjah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, "Ma min ayamin", tidak ada hari-hari, "al-amalu shalihu fihinna", seseorang ketika melaksanakan amal soleh di dalam hari-hari tersebut, "ahabbu ilallah", lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, "min asyri Dzulhijjah", dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah waktu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya melaksanakan amal soleh. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh, lebih khususnya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Zikir kepada Allah, majelis taklim, qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat witir, salat tahajud, salat hajat, salat taubat, sedekah, salat berjamaah, berbakti kepada orang tua, bersilaturahmi, ziarah kepada kerabat, orang tua masih hidup kita hormatin, kita taati perintahnya, kita sowan kepada beliau. Kalau sudah meninggal kita ziarahin, ya, memperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang yang istiqamah melaksanakan amal soleh, dia bakal mendapatkan karomah dari Allah, keramat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita minta. Tanpa kita minta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hadiah untuk orang yang istiqomah. Nah, istiqomah ini yang mungkin sulit kita jalani. Istiqomah hadir majelis taklim, istiqomah salat berjamaah di masjid, istiqomah tahlilan kalau malam Jumat, istiqomah maulidan, istiqomah baca sholawat sehari 100 kali, istiqomah taat kepada kedua orang tua, istiqomah ziarah ke kuburan orang tua. Ini istiqomah ini yang mahal. Nah, kalau sudah kita dapatkan istiqomahnya, kita itu keramat, dan mungkin kita mendapatkan keramat dari Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dialami oleh para aulia wassalihin. Ini sakit stroke, wudu hilang, balik ke kasur, stroke lagi. Ini adalah salah satu kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kepada Imam Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Beliau salah satu kalam mutiara beliau apa? Ar-ridha babullahil a'zam. Keridhaan dari Allah itu adalah pintu yang sangat agung. Wa jannatud dunya, dan surga dunia. Kita mungkin pernah dengar surga dunia itu di mana? Di mana kira-kira? Ada di mana? Apa namanya? Pulau Senggigi. Pernah dengar ke Pulau Senggigi? Di mana itu? Di Lombok. Itu sampai kalau ke Pulau Senggigi atau di laut-laut yang ada di Lombok itu, ikan-ikan berenang sampai ngelihat, subhanallah, airnya itu bersih. Orang kalau ke sana ngomong apa? Surga dunia. Wah, koyok roro surga. Seseorang nggak mungkin menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain kecuali sudah mengetahui apa yang disamakan, gitu loh. Saya minum teh nih, pucuk harum saya minum. Rasanya seperti teh sosro. Rasanya seperti teh. Saya nggak mungkin ngomong ini kecuali saya tahu apa rasanya teh sosro. Ini mirip sama teh sosro. Ini menunjukkan saya pernah minum teh sosro. Nah, ini gak tahu nang surga, ngomong delok dunia, surga dunia, masya Allah, koyok yuk ya, subhanallah. Semoga kita mendapatkan surga dunia. Apa surga dunia? Banyak surga dunia. Majelis taklim surga dunia. Istri yang solihah surga dunia. Semoga diperbanyak surga dunia kita. Sing gak amin, gak rapi loro, gak telu, gak papat. Amin. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Surga dunia menurut Imam Abdul Wahid apa? Ar-ridha. Maqamur ridha. Seorang hamba ridha, rela, pasrah dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit alhamdulillah. Ekonomi seret nggih mboten napa-napa, ridha kula. Anaknya sakit, pasrah kepada Allah, bukan tertekan pasrahnya, akan tapi karena sifat cinta.
Karena dia ridho, aku hamba tidak berdaya, nggak punya kekuatan kecuali kalau Allah yang memberikan aku kekuatan. Apabila Allah ridho kepadaku walaupun keadaanku itu tidak aku inginkan, mboten napa-napa, saya pasrah, saya senang. Ini maqamur ridho. Ini kalau kita miliki sifat ridho kita kepada Allah, nggak mungkin sumpek seseorang, nggak mungkin merasakan kegundahan, nggak mungkin merasakan kesusahan walaupun hidupnya susah. Perlu dibiasakan. Disebut Abdullah Haddad dalam diwan beliau, qasidah beliau yang biasanya ketika bulan Ramadan kita baca bareng-bareng. Wa kun radin bima qaddaral maula wa dabbar wa la taskhat qadallah rabbul arsyil akbar. Hei hamba, jadilah kau adalah hamba yang ridho dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Artinya wa la taskhat qadallah, janganlah kau murka, marah, gak terima, nelongso, gerundel dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Arsyil Akbar, dialah Tuhan arsy yang sangat agung. Imam Abdul Wahid mengatakan seseorang ketika sudah mempunyai maqamur ridho, sifat ridho dengan apapun yang terjadi, maka itu adalah surga dunia. Wa mustarahul abidin, dan tempat istirahatnya orang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud. Sahabat Urwah bin Mas'ud itu kena stroke juga. Ketika mau dioperasi, mau dibius, dokternya ngomong sama sahabat Urwah bin Mas'ud, ya Urwah, siap ya mau saya bius, ya jadi pasien di rumah sakit Singosari, mau saya bius. Loh, efeknya bius itu apa dok? Efeknya bius itu sampean nggak sadar, ketika dipotong nanti sampean nggak merasakan sakit, ya apa enggak? Gitu ya. Kita dulu waktu mau sunat, ya kita waktu mau dioperasi, kita waktu mau dijahit mungkin, ya ataupun orang lain, semoga aman semua, sehat semua, itu dibius biar nggak kerasa. Ini saya mau bius sampean, wahai Urwah. Hah? Kau sengaja untuk melupakan, memutus hubungan batinku dengan Allah? Tidak mau saya dibius. Nah terus ya opo? Ya kalau ini stroke ini kalau nggak dipotong, Anda punya kaki, kata dokternya, bakal merambat nanti sebadan nggak bisa gerak, bahaya, tambah rugi sampean, kesian keluarga, kesian ini. Jalan keluarnya bukan bius. Apa terus? Ketika saya sholat, sampean potong. Wahai dokter, kaki yang kena sakit tadi. Kaget dokter ya kok bonek ini. Kok ini gak tahu nemu pasien kayak gini. Tak pernah nemu pasien seperti ini. Waktu sholat tasyahud dipotong itu, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikir-dikir apa semua. Sahabat Urwah noleh ke dokter. Saya ini judulnya sifat ridhonya hamba kepada Allah itu adalah tempat istirahatnya orang ahli ibadah. Ini judulnya. Dokter, jadi kabeh diketok, kok gak diketok? Bingung iki dokter, la ilaha illallah. Loh, sudah saya potong wahai Urwah, sampai tidak kerasa tak? Saya tidak kerasa. Karena kalau saya sudah masuk sholat ini wis lali dunia, lali akhirat, iling ambi Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama beliau punya anak laki dua di loteng. Ketika sudah ngobrol sama dokter itu tadi, datang orang, "Hei sahabat Urwah, ada kejadian malapetaka. Ada apa? Anakmu main di atas, satunya jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Ya apa sampean kira-kira? Kalau kita dapat seperti itu, misalnya sikil diketok, punya anak dibesarkan, meninggal. Ya Allah. Kata sahabat Urwah bin Mas'ud ngomong apa? Angkat tangan. Ya Allah, aku ridho dengan kaki satu yang engkau tinggalkan kepadaku dan aku sabar. Ya, dengan satu kaki yang kau ambil. Dan aku syukur berterima kasih kepadamu ya Allah, satu anakku kau sisakan satu, dan satunya aku sabar, satunya kau ambil wahai Allah. Ini sifat ridho, sifat nerimo kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita tertimpa musibah seperti itu bagaimana? Jerat-jerit, la ilaha illallah.
ya nggak terima, marah, kini nggak tenang hati, lemah. Jadi dengan cerita seperti ini kita bisa mengetahui begitu jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala, begitu kurangnya amal soleh batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal soleh itu ada dua, ada amal soleh yang zahir, mata kita, tangan kita amal soleh, telinga kita, mulut kita, kaki kita beramal soleh. Begitu juga batin kita, hati kita, sifat takut kepada Allah, cinta kepada Allah, ridha kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, zuhud dari dunia, enggak sombong, enggak pamer, ikhlas hanya untuk Allah. Ini amal soleh batin. Lebih mulia amal soleh batin ketimbang amal soleh zahir. Siapa orang yang amal soleh batinnya itu kuat, amal soleh zahirnya pasti kuat, pasti istimewa. Karena hati sama organ tubuh nggak bisa dipisahkan. Nah ini para aulia Allah, para ulama-ulama kita dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, begitu banyaknya amal soleh batin mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah maqam ridha, sifat ridha, rela dengan apa yang terjadi di kehidupannya. Pernah ada cerita, ada salah seorang bercerita ngomong, Kana Abdul Wahid bin Zaid yajlis ila jambi inda Malik bin Dinar wa kuntu la afham katsiran min mau'idat Malik bin Dinar likathrati bukai Abdul Wahid. Saya itu berhadir majelis taklimnya Syekh Malik bin Dinar, salah satu tabi'in juga, imam besar, alim, sufi kabir, ahli sufi, masya Allah, alim, wali. Kalau saya hadir majelisnya Syekh Malik bin Dinar, saya tidak pernah bisa mendengarkan mauidhah ceramahnya, ngajarnya Imam Malik bin Dinar. Dulu nggak ada mikrofon. Ya, kok nggak bisa mendengarkan? Iya, soalnya di sebelahku adalah Syekh Abdul Wahid. Setiap Imam Malik bin Dinar ceramah mesti nangisnya buantar sehingga aku nggak bisa mendengarkan ceramahnya Imam Malik bin Dinar. Tersentuhnya hati seseorang dari mauidhah hasanah, wejangan yang bagus. Dan ini adalah salah satu tanda ciri-ciri yang paling kuat, hati seseorang itu tidak kosi, tidak keras, ya, hatinya lembut, lunak. Ciri-cirinya adalah sedih, senang ketika mendengarkan nasihat dari orang lain. Ketahuilah hadirin, hati yang paling jauh dari Rabbul Alamin adalah hati yang qasi. Disebutkan oleh Imam Sofwati Zubat dalam nadamnya, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang qasi, keras. Dinasehati enggak nerima. Jelas-jelas dia salah, dikasih tahu dengan cara yang akhlak, sopan santun, andap asor, enggak mau menerima. Dijak nasihat jadi debat. Diajak damai jadi pertikaian. Ini salah satu tanda ciri-ciri orang yang hatinya sudah keras. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan barakah kita hadir majelis taklim dilunakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Abdul Wahid ini bukan hatinya lembut lagi, sangat lembut, mengalahkan kelembutan apapun yang ada di muka bumi ini. Sampai-sampai teman-temannya yang ada di sebelahnya tidak bisa mendengarkan mauidhah hasanah yang diutarakan oleh para aulia wassolihin pada zamannya. Ya, subhanallah. Termasuk kalam mutiara beliau juga apa? Man qawiya ala batnih qawiya ala dinih. Siapa orang yang bisa mencegah sesuatu yang haram masuk kepada perutnya, maka dia sangat kuat, sangat berpegang teguh dengan agamanya. Enggak gampang makan sesuatu yang syubhat. Saya enggak membahas yang haram. Yang haram jelas haram, wajib kita tinggalkan. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah yang halal. Nah, di sini yang iskal, yang problem, yang menjadi ruwet itu adalah syubhat. Nopo niku syubhat? Syubhat itu adalah harta, benda apapun itu yang remeng-remeng. Enggak jelas apakah halal, apakah haram. Nah, ketika kita meninggalkan sesuatu yang syubhat, walaupun itu halal, saya enggak membahas haram. Ini halal tapi syubhat, remeng-remeng, punya siapa enggak tahu, jangan dipakai. Kalau kita pakai, kita melakukan sesuatu yang syubhat. Nah,
Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa orang yang melaksanakan ataupun mengkonsumsi, memakai sesuatu yang syubhat, maka dia telah terjerumus kepada sesuatu yang haram. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang syubhat, kita mempunyai sifat wara'. Kita mempunyai sifat wara', sifat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa orang yang wara', meninggalkan sesuatu yang syubhat karena di hatinya ada takut kepada Allah, maka dia pasti dalam agamanya itu berpegang teguh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, zakat, puasa, haji kalau mampu, berbakti kepada orang tua, tidak pernah membuat onar, maksiat di dalam kehidupan dia. Itu adalah tanda seseorang makannya itu halal. Karena organ tubuh kita itu ikut apa yang kita makan. Kalau yang kita makan itu kotor, yang keluar dari organ tubuh kita adalah kotor. Kalau yang kita makan itu bersih, suci, murni, halal maksudnya, maka perbuatan kita pasti sesuatu yang taat. Disebutkan di dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW, kul ma syi'ta famithluhu ta'mal. Terserah Anda mau makan apa, seperti itulah Anda bakal beramal. Kalau permakannya halal, cara mendapatkannya itu halal, pasti yang keluar itu taat. Tapi kalau makannya yang haram, maka keluarnya pasti yang maksiat. Man akalal halala atau ad-jawarihuhu sya'a am aba. Siapa orang yang makan halal, mau nggak mau, niat nggak niat, sengaja nggak disengaja, pasti organ tubuhnya ikut melaksanakan taat. Atau ad-jawarihuhu sya'a am aba. Dia mau, dia nggak mau, sengaja nggak sengaja, jawarihnya dia, organ tubuhnya dia bakal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hadisnya Rasulullah, wa man akalal harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Dan siapa orang yang makannya haram, maka dia mau nggak mau, pasti sengaja atau tidak sengaja, organ tubuh dia bakal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang menjaga makanannya, pasti dia berpegang teguh dalam agamanya. Wa man lam ya'rif madarratahu fi dinih min qibali batnih fa huwa a'ma. Dan siapa orang yang tidak mengetahui permasalahan, malapetaka, mara bahaya di dalam agamanya lewat perutnya, maka dia adalah orang yang buta. Buta apa di sini? Buta hati. Banyak orang melek, sakit ningali, nggak buta mata kepalanya, tapi mata hatinya buta. Halal sikat, haram sikat, syubhat sikat. Biasanya orang-orang itu kalau di pasar ngomong apa? Lek wis masalahne weteng iki angel peteng. Lek wis masalahne weteng peteng. Gak ngurus halal, gak ngurus syubhat, gak ngurus punyanya orang, punya tetangga, punya teman, ndak pakai ngomong, ndak pakai izin kita makan, kita pakai. Walaupun kita niat untuk mengembalikan harta yang kita pakai tanpa izin, namanya ghosab, adike nyolong. Kalau mencuri itu kita mengambil hak orang lain tanpa seizinnya dan tidak mempunyai niat untuk mengembalikan kepada sang pemilik. Tapi kalau ghosab itu adalah kita makai ataupun makan milik orang lain tanpa ada hak, tapi kita niat untuk mengembalikan. Nah, ini adalah sesuatu yang haram, nggak boleh kita lakukan, nggak boleh kita lakukan. Nah, orang yang tidak mengetahui apa yang bisa menyebabkan dia mendapatkan bahaya di agamanya, membahayakan agamanya dia, lewat perutnya makan apapun, ya. Holwis apa jenenge iku? Holwis yang diboikot sekarang. Holwis apa? Wes. Holwis iku wis. Ya. Subhanallah. Habis marak Sayyidina Muhammad dibuat iklan promo baru keluar. Dari dulu homernya tutupen. Gak pakai nunggu Muhammad disamakan sama Khomer, dibuat promo iklan baru marah. Iya pantas, wajib kita marah, pantas. Itu menunjukkan keimanan kita. Tapi sebelum, walaupun mereka nggak melakukan itu, kenapa dilegalkan di negara kita? Kenapa kok ada di kota kita? Al-khamru ummul khaba'ith.
Minuman keras itu adalah sumber ibu dari semua kekejian. Zina, apalagi pencuri, pembunuhan, perselingkuhan, judi, semuanya maksiat. Sumbernya itu adalah khamr. Maka harus kita jauhi. Gak ngenteni Nabi Muhammad, nama orang yang sangat kita agungkan, dijadikan promo baru kita marah. Pantas kita marah, wajib kita marah. Tapi ayo, itu khamrnya itu. Ayo, tapi apa boleh buat? Semoga diangkat oleh Allah SWT malapetaka yang ada di negara kita. Ya, tidak dilegalkan sesuatu yang bisa membahayakan agama kita lewat perut kita. Ya, maka siapa orang yang tidak mengetahui apa yang bisa menyebabkan bahaya di agamanya lewat perutnya, makanan, minuman, maka dia adalah orang yang buta hati. Kalau sudah buta hati, nggak tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana orang baik, yang mana orang jelek, yang mana yang disukai Allah, yang mana yang dibenci sama Allah. Dia buta, imannya terkikis, dia peteng, nggak tahu sudah, maka dia buta hati. Semoga seperti Allah Subhanahu wa taala menguatkan mata kepala kita, semoga mata batin kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi cahaya oleh Allah, kita bisa mengetahui jalan yang lurus yang bisa menyebabkan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga disebutkan di sini termasuk kalam mutiara beliau, man nawa sabra ala taatillah, siapa orang yang niat bertekad sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah, sabbarahullahu alaiha wa qawwahu laha, Allah bakal memberi orang tersebut sabar dalam taat kepada Allah dan diberi kekuatan dia oleh Allah bisa melaksanakan ketaatan. Pak, sampean hadir majelis taklim niki gak gampang loh. Sampean manut mas-mas ini, nurut bakti sama orang tua itu gak mudah loh. Sholat berjamaah di masjid gak mudah, sodako gak mudah, punya uang buat haji gak mudah. Banyak orang kaya tapi gak haji, banyak orang mampu tapi gak hadir majelis taklim, banyak tetangganya masjid tapi gak sholat di masjid. Mereka gak mau, gak kuat, mereka gak sabar melaksanakan taat kepada Allah sehingga Allah gak memberi dia sabar. Maka oleh Allah gak diberi kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka siapa orang yang sabar melaksanakan taat ibadah kepada Allah, seperti orang-orang yang istiqomah di majelis taklim, majelis maulid, sedekah, berbakti sama orang tua, baca Al-Quran, sholat sunnah, ba'diyah, qabliyah, sholat wajib berjamaah, puasa Ramadan 30 hari, Masya Allah, dia telah sabar dalam melaksanakan taat dan Allah bakal memberi orang tersebut kekuatan dalam melaksanakannya, menjalaninya. Gak mungkin ada orang hadir majelis taklim kecuali dia sabar. Kalau dia nggak sabar, gak mungkin hadir majelis taklim, apalagi hujan-hujan yang sangat deras seperti ini. Ya, kalau di hati kita nggak ada sifat sabar, nggak mungkin kita keluar dari rumah kita. Ini suatu kemuliaan yang harus kita jaga, karena ini adalah bisa mengundang taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang maksiat, ya, ini sebutkan, wa man azama ala sabri an ma'asillah. Siapa orang yang bermaksud bertekad kuat untuk sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, a'anahu ala dalik wa asamahu minha ni'mah minhu ta'ala, maka Allah bakal membantu orang tersebut agar sabar tidak melaksanakan maksiat dan Allah bakal melindungi orang tersebut tidak terjerumus dalam maksiat. Nah, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika membahas sabar ini sampai sini sudah selesai pembahasan Al-Imam Abdul Wahid bin Zaid dari kitab Syarah Ainiyah. Bulan yang akan datang kita membahas Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan, Imam Kabir, Sufi Kabir, wali min auliyaillah Subhanahu wa taala. Nah, ketika membahas sifat sabar ini, saya ingin menyebutkan bagian sabar dan bagaimana tata cara kita sabar dalam 4 bagian ini. Yang 2 sudah disebutkan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di kitab yang kita kaji setiap malam hari ini. Pertama adalah sabar menjalani taat kepada Allah. Yang kedua sabar dalam menjalani meninggalkan maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin
nggak mungkin sabar orang yang nggak puasa. Karena dia nggak sabar maka dia nggak puasa Ramadan. Nggak mungkin sabar orang yang nggak sholat berjamaah di masjid. Nggak mungkin, nggak punya sifat sabar dia dalam menjalankan maksiat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang judi, minum khamr, naudzubillah, melaksanakan maksiat kepada Allah pasti nggak punya sifat sabar dia. Dia kenapa sih? Kenapa dia? Karena nggak bisa menahan hawa nafsunya. Dia kalah sama hawa nafsunya. Dirinya menjadi hamba hawa nafsunya, bukan hawa nafsunya yang menjadi hambanya. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi hambanya Allah, bukan hamba hawa nafsu kita, bukan hamba dunia setan kita. Bagaimana tata caranya? Sabar dalam menjalani taat kepada Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah as-sabru alal makarih, sabar terhadap sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Ada sesuatu yang enggak kita inginkan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti sakit, seperti kurang rezeki. Ya, buka toko mulai jam 7 sampai maghrib sing teko siji loro. Dari Allah Subhanahu, takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala, dari Allah, nggak bisa kita tolak. Seperti kepaten orang yang kita cintai, anak kita, istri kita, orang tua kita ditinggal mati, nggak bisa kita menolak takdir ini, dan kita nggak mungkin menginginkan siapa orang yang kita cintai itu meninggal. Maka itu adalah sesuatu ketika kita sabar istimewa. Ada lagi makarih, sesuatu yang nggak kita inginkan yang datangnya dari manusia. Datangnya dari manusia, diolok-olok, dianiaya, dipukul, difitnah, diadu domba, dicuri uang kita, digosok barang kita, dibohongin, diprank, dihapusi, apalagi macam-macam. Sesuatu yang nggak kita inginkan tapi timbulnya dari manusia. Ini perlu kita juga sabar. Yang keempat adalah sabar terhadap syahwat. Syahwat di sini adalah bukan syahwat kemaluan saja. Syahwat itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Syahwat makan banyak, minum banyak, syahwat pacaran, ya. Syahwat apa lagi? Macam-macam. Sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Tidur 6 jam sehari cukup, tapi ditambah 3 jam. Itu syahwat 3 jamnya itu. Bisa dipahami. 1 piring wareg, imbu 1 piring lagi, 1 piring yang kedua itu syahwat. Itu kita meninggalkannya. Itu istimewa kita. Masya Allah. Nah, ini dalam 4 perkara ini kita dituntut oleh Allah untuk bersabar. Seperti yang sudah disebutkan oleh Imam Abdul Wahid bin Zaid tersebut. Naam. Tata cara agar kita sabar dalam ketaatan, kita harus mengetahui fadilah keutamaan orang yang beribadah kepada Allah. Sesuatu yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang-orang yang ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah. Surganya Allah, cintanya Allah, istimewa sekali. Sholawatan, apa fadilahnya? Harus tahu kita. Hadir majelis taklim, fadilahnya apa? Harus tahu. Sholat berjamaah, apa fadilahnya? Harus tahu. Sedekah fadilahnya apa? Harus tahu. Biar apa? Biar sabar dia, biar dilaksanakan taat tersebut. Kalau sudah mengetahui ilmunya, dia bakal mudah melaksanakan taat tersebut. Maka dia pasti sabar, karena dia sudah mengetahui apa yang bakal aku dapatkan. Nah, orang yang mengetahui apa yang bakal dia dapatkan, dia bakal meremehkan, memudahkan, tidak menilai apa yang dikorbankan itu adalah sesuatu yang mahal. Orang kuliah kepingin dapat ijazah, ya, S1, S2, bisa melamar pekerjaan, bisa ini, bisa itu. Dia rela, orang tuanya rela mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Kenapa? Karena tahu nanti hasil dan buahnya itu apa. Maka yang dikorbankan itu ringan. Begitu juga orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Ketika kita bertaat beribadah kepada Allah, kita lihat apa yang kita dapatkan. Ridhonya Allah, cintanya Allah, surganya Allah. Apakah ada nikmat yang melebihi ridhonya Allah? Gak ada, hadirin. Maka ketika kita mengetahui itu, lebih khususnya kita mengetahui hadisnya Nabi Muhammad,
firman-Nya Allah kepada orang yang taat, maka kita bakal sabar, pasti sabar kita. Karena kita sudah mengetahui masa depan kita apa yang kita dapatkan. Begitu juga maksiat. Kita harus mengetahui malapetaka bahaya yang bakal kita dapatkan, ancaman dari Allah kalau kita melaksanakan suatu maksiat. Siapa orang makan riba nanti di hari kiamat jatuh bangun. Dia nggak berdiri kecuali seperti orang yang kemasukan jin. Ya, jatuh bangun aku merindukanmu. Ya, orang yang suka ghibah, bagaimana nanti di hari kiamat? Ada daging temannya dimakan, ditampakkan sama Allah di akhirat. Orang yang suka bohong, bagaimana? Lidahnya panjang sekali, besar, dipotong oleh Allah SWT dari api dari neraka, besinya itu dari neraka. Panjang potong, panjang lagi dipotong lagi, panjang lagi dipotong lagi. Orang yang suka fitnah dapat apa? Nah, kalau kita mengetahui ini, kita bakal sabar meninggalkan maksiat kepada Allah SWT. Karena kita sudah mempunyai rasa takut, bisa menimbulkan di hati sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pasti meninggalkan maksiat. Nah, di sini pentingnya orang punya ilmu, di sini pentingnya orang mengetahui beda mboten sami. Ya. Orang yang mempunyai ilmu sama orang yang enggak mempunyai ilmu. Orang hadir majelis taklim sama orang enggak hadir majelis taklim mboten sami. Di dunia enggak sama, di akhirat juga enggak sama. Walau hatta para ulamanya. Ada ulama level istimewa, ada yang biasa, ada ekonomi, ada apa lagi itu. Macam-macam. Derajat mereka di sisi Allah itu lain-lain. Tergantung sifat takut mereka kepada Allah. Semakin takut kepada Allah semakin dekat. Semakin nggak takut semakin jauh. Walaupun dia ulama. Jadi di sini kita harus mengetahui dengan ilmu kita bisa berhasil dan sukses di dunia wal akhirah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sabr ala makarih. Sesuatu yang nggak kita inginkan, kepaten, sakit. Kita mengetahui, orang sakit itu kalau sabar dapat pahala ya. Ya wis sabar. Disebutkan di hadisnya Nabi Muhammad, disebutkan oleh Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin, tidaklah ada seorang muslim jalan kemudian terkena paku, duri, dicokot semut, ya, bendol merah, memar merah, kecuali dia itu mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kafaratun, menjadi kafarah penghapus dosanya. Nah, kalau kita mendapatkan ini, mengetahui ini, kita bakal sabar. Dan ini hanya didapatkan oleh orang yang sabar. Tanda-tandanya orang yang sabar adalah nggak ngersulo, nggak ngerundel, nggak senang curhat. Kecuali kalau sampean ke dokter sakit, ayo sakit apa rasanya, sakit apa keluhannya? Nggak mau, saya nggak mau cerita. Kenapa? Karena saya sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya ridho dengan sakit saya. Yo lapor nang kene sampean Mas. Yo, sampean nang omah wae. Ngapain susah-susah bayar? Sampean ke sini itu cerita. Ini tidak menutup kalau orang itu sabar. Ya, orang walaupun dia curhat sama dokter karena hajat, karena darurat, maka tetap dia disifati orang yang sabar. Yang penting hatinya tidak murka kepada Allah, tidak marah. Enggak terima kepada Allah, tidak enggak terima kepada Allah Subhanahu wa taala, rela dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kepaten inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang sakit, semoga lekas sembuh, semoga lekas sembuh. Kabeh semua orang ini meninggal. Tadi saya memandikan mayit di Lawang, ada Habib, pamannya Habib Anis, Habib Muhammad bin Anis, pamannya beliau meninggal. Orang baik, orang soleh, dosen, pinter, sakit sebelum Ramadan, ya sakit, subhanallah, sakit stroke itu, kesian, subhanallah, kafarah, pelebur dosa, diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Kita mandikan, wajahnya bercahaya, sebagian tubuhnya nggak bisa bergerak ketika selesai karena stroke tadi itu. Setelah selesai dimandikan, masya Allah, lembut, sudah bisa gerak dan nggak kaku lagi. Dikuburkan. Ya, kalau selesai, indah, tamat kehidupan. Yang tertimpa kepada beliau dan teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, kematian dan lain sebagainya bakal datang kepada kita. Wis sabar aja wis. Tangisannya kita yang geru-geru tadi gak bisa menghidupkan orang yang kita cintai.
Wis kita doakan, tahlilan, sedekah, niat pahalanya disampaikan kepada beliau, selesai. Ya, seperti itu. Kalaupun kita nangis ketika kepaten orang tua kita, anak kita, itu juga tidak dikatakan dia itu marah, nggak terima kepada Allah, bukan. Nabi Muhammad itu pada suatu hari ketika anak beliau Sayyidina Ibrahim meninggal masih bayi. Berbeda pendapat ulama, banyak ada yang mengatakan masih 3 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun dan lain sebagainya. Ala kulli hal masih bayi, belum balik, masih belum mendapatkan masih belum sampai kepada usia 2 tahun meninggal. Dikatakan sama Nabi Muhammad, nangis Rasulullah SAW, dikendong itu nangis, bercucuran air mata Rasulullah SAW. Allahumma sholli Muhammad. Sahabat bingung. Kalau nggak salah yang tanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, atabki wa ma hadzal buka. Sampai Nabi, kenapa kok nangis kalau ketika ditinggal mati oleh seseorang anak Anda? Tangisan apa ini? Tangisan marah, tangisan nggak terima, tangisan sayang, tangisan sedih, tangisan apa? Kata Rasulullah, hadza buka'u rahmah. Ini adalah tangisan rasa kasih sayang. Ya, mustahil kalau ada orang tua meninggal anaknya dia tidak nangis, mustahil. Kau no kutu wong tuwa iku ya. Hatta walaupun orang tua angkat bukan anak kandungnya, ketika melihat anak angkatnya itu meninggal pasti nangis. Nabi Muhammad mengatakan ini cucuran air mata karena saya. Hada buka'u rahmah. Kata Nabi Muhammad, man la yarham la yurham. Siapa orang yang enggak sayang enggak mungkin disayang. Orang yang enggak kasihan enggak mungkin dikasihani. Nah, saya itu kasihan, sayang, sehingga saya nangis. Maka tangisan orang yang ditinggal mati itu tidak menghilangkan sifat kesabaran orang tersebut. Nangislah Anda, ya sewajarnya. Jangan sobek-sobek saku, ya. Ojo di smackdown dewe awake. Jangan jerat-jerit, ya, dipukuli semua seperti orang jahiliyah seperti itu. Orang jahiliyah seperti itu. Sampai-sampai disebutkan di salah satu kitab sirah. Dulu itu kalau zaman jahiliyah ada orang meninggal yang kepaten itu sahibul musibah itu siapapun ya, zaman jahiliyah siapapun, nyewa orang, naihat bahasa Arabnya, nyewa orang perempuan laki disewa selama 3 hari nangis di depan rumahnya. Gak kenal loh ini, emang kerjanya nangis. Nah, paham ya? Kerjanya nangis, dapat upah. Wis sampai nangis terung dino, apa kebaikan yang meninggal? Kebaikannya ini. Wis nangis terung dino yo tak kei duit piro yo. Nangis depan rumahnya selama 3 hari. Sinetron. Di sinetron itu gak SCTV, gak RCTI, gak Trans. Zamannya kita dulu itu sinetron. Pura-pura nangis sih. Biar apa? Biar kerjanya emang. Sudah 3 hari selesai, gak nangis untuk duit mari mulai. Orang dulu jahiliyah seperti itu. Nah, kita dilarang oleh Nabi Muhammad. Kalau kita ada meninggal dan apa sebagainya, tidak pakai jerat-jerit, tidak pakai pukul-pukul pipi ataupun badan kita. Menangis 3 hari paling lama, sedih 3 hari paling lama. Setelah itu, wis mari normal lagi. Tetap kirim salam, kirim doa, sedekah, tahlilan dan lain sebagainya. Maka tangisan seseorang ketika tertimpa musibah tidak menghilangkan sifat sabarnya. Yang penting hatinya sabar ketika terkena musibah di awal marrah itu. Meninggal, innalillahi, sabar, tahan, jangan langsung. Sabar di awal ketika kita mendapatkan kabar yang tidak membuat hati kita tenang dan nyaman. Langsung sabar di pertama itu sabar yang pahalanya sangat istimewa. Lek wis mani telung dina baru sabar. Wis Pak kok wis kadung. Mari selesai semua, sudah tamat. Khalas, selesai semuanya. Telat sampean sabar. Pahala sabar hilang sudah. Pahala sabar itu yang lebih banyak ketika pertama dapat info terhadap musibah, sabar. Itu yang sulit. Sebagian orang itu sabarnya setelah nangis, setelah marah, setelah emosi, setelah ini baru sabar. Karena sudah hilang. Maka jangan sampai kita hilangkan pahala-pahala kesabaran kita. Kita dapat musibah, kita nggak sabar. Misalnya untuk musibah, kayak untuk pahala. Emang sayang,
Tapi walaupun bagaimana caranya, walaupun kita dapat musibah, kita dapat pahala. Caranya dengan kita bersabar. Itu kalau sesuatu yang enggak kita inginkan datangnya dari Allah, kita ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau sesuatu yang enggak kita inginkan itu timbulnya dari manusia seperti kita, teman kita, sahabat kita, ngejek kita, niaya kita, mendolimi kita, memfitnah kita, kita maafkan dia. Kita ingat kebaikan orang tersebut, maka pasti kita memaafkan. Dan kita harus mengetahui juga fadilah orang yang memaafkan orang lain. Nanti di hari kiamat hadirin, Allah ataupun malaikat Jibril itu teriak, yunadi munadin yaumal yunadi munadin, ada suara yang berseru, liyakum man ajruhu 'ala Allah, ayo berdiri siapa yang pahalanya ditanggung oleh Allah. Allah sendiri yang ngasih balasan suatu amal soleh orang-orang ini. Ayo bangun semua. Bangun sebagian orang, bangun semua. Ini orang-orang yang langsung dikasih hadiah bonus oleh Allah SWT pahala. Fayaqumuna al-afuna 'anin nas. Yang berdiri adalah orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Sebutkan di firman-Nya Allah di Al-Qur'an, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa orang yang memaafkan dan mendamaikan, senang damai, gak senang tukaran, maka pahalanya hanya Allah yang memberikannya. Maka disebutkan di hadis tadi, ayo siapa orang yang pahalanya ditanggung oleh Allah, bangun. Maka yang bangun adalah orang yang afuna 'anin nas, yang memaafkan orang lain. Dengan kita mengetahui ilmu-ilmu seperti ini, menahan hawa nafsu kita dan lain sebagainya, kita memaafkan orang lain. Pernah pada suatu hari Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah SAW, buyutnya Rasulullah SAW. Setiap hari sudah kita bahas manaqibnya di awal-awal kitab. Setiap malam 1000 rakaat. Masya Allah ibadahnya istimewa sekali. Kalau beliau tidak ada, kalau beliau meninggal, enggak ada habaib di zaman di dunia ini. Jadi ketika Sayyidina Husain, abah beliau dibunuh oleh orang-orang yang jahat, Sayyidina Ali itu masih kecil. Kalau ada riwayat yang disebutkan masih sakit. Ketika mau dibunuh, dilindungi oleh bibinya, saudarinya Sayyidina Husain. Kalau kau mau membunuh bayi ini, bunuh saya. Orang dulu itu sangat, orang Arab dulu, orang jahiliyah dulu itu orang jahiliyah ya, orang yang enggak adatnya orang Arab di Mekah Madinah dulu itu enggak boleh membunuh perempuan. Tidak boleh membunuh perempuan ketika peperangan. Seperti yang ada di agama kita, syariat kita. Kalau ada perempuan jangan dibunuh, laki tok yang dibunuh. Anak kecil, perempuan, bangunan jangan dirobohkan, peribadatan, gereja, wihara jangan jangan dirobohkan. Itu agama Islam kita. Dan adatnya orang Arab juga begitu. Perempuan tidak mau. Nah, ketika dilindungi bayi tersebut, dibentengi oleh perempuan, kalau kau mau membunuh ini, bunuh saya. Mereka nggak mau membunuh perempuan, sehingga nggak mungkin membunuh yang laki tadi. Yaitu yang laki adalah Sayyidina Ali Zainal. Dibunuh Sayyidina Ali, wah, gak ketemu Muhammad bin Husain As-Saqqaf sampai ya. Nah, seperti itu. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu pernah pada suatu hari beliau punya budak perempuan masih kecil. Datang tamu, ayo buatkan sirup marjan. Dibuatkan sirup marjan. Ketika dibawa itu tadi, ya, kopi teh yang panas, kesandung, terus ceretnya, cangkirnya itu mengenai Sayyidina Ali Zainal Abidin, basah kuyup semua, kepanasan. Sayyidina Ali Zainal Abidin mendelik ini. Budaknya pinter, pembantunya ini pinter, ngomong apa? Sebutkan firman-Nya Allah SWT, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya, emosinya. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, qadamtu ghaidi, aku tahan emosiku, aku enggak marah sekarang. Ya, karena beliau mendengarkan firman-Nya Allah, ini pembantunya hafal Quran, ini berkatnya hafal Quran, enggak dimarahi sama majikannya. Walaupun Imam Ali Zainal Abidin itu mempunyai sifat sabar ya, walaupun, tapi berkatnya Al-Quran jadi aman dari amarah dari tuannya. Wal kadhiminal ghaidha, aqadamtu ghaidi, aku tahan, aku punya emosi amarah kepadamu. Wal afina 'anin nas, kata pembantunya. Terusan di Qur'annya, wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang maafkan manusia yang lain. Saya salah sekarang, kasar-kasaran itu. Saya sekarang salah, maafkanlah. Allah nyuruh inti memaafkan saya.
Afautu angki, aku maafkan engkau, kesalahanmu ini aku maafkan. Yang terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Imam Ali ketahuilah Allah Subhanahu wa taala suka sama orang-orang yang baik, bukan hanya orang yang menahan amarah, bukan hanya orang yang memaafkan, tapi Allah itu suka sayang sama orang yang baik. Winter berkat doa firman itu disebutkan, Sayyidina Ali mengatakan, sekarang engkau bebas, wis bukan budak lagi. Ini adalah salah satu cerita dari banyak cerita yang bagaimana caranya kita menahan hawa nafsu kita, karena itu adalah memaafkan orang lain. Ya, sabar sehingga kita memaafkan. Ketika dicaci maki kita sabar karena kita mengetahui ilmunya. Yang terakhir adalah syahwat. Bagaimana kita meninggalkan syahwat. Caranya adalah, saya ringkas waktunya agak mepet, habis segini ada undangan. Disebutkan di hadisnya Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dipagari dengan makarih. Makarih itu sesuatu yang enggak disukai sama manusia. Kalau mau jujur-jujuran, buka-bukaan kita, enakan mana tidur pada waktu azan subuh apa sholat berjamaah di masjid? Enak. Nafsu kita mengatakan apa? Tidur enak, apalagi malamnya habis jagongan. Enakan mana? Siang-siang puanas, makan minum es alpukat sama ayam geprek. Tapi bulan Ramadan, enakan mana? Puasa apa makan? Makan. Nafsu kita ngomong kayak gitu pasti. Enakan mana? Ada majelis taklim apa kekanjuruan lihat Ronaldinho? Ronaldinho kumpul ambik wedok, kumpul ambik. Nafsu kita mengatakan seperti itu. Tapi kita mengetahui surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang enggak kita sukai dari maksiat Allah SWT. Kalau kita terobos itu pagar, kita bakal masuk surga. Kita terobos kasur kita terobos sesuatu yang enggak kita sukai, kita laksanakan maksudnya. Maksudnya kita laksanakan. Sholat berjamaah sama sholat sendirian di rumah. Lebih mudah sholat sendiri di rumah. Enggak, saya mau sholat berjamaah di masjid. Saya ramaikan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sulit. Perlu mujahadah. Kalau sampean terobos bisa memasukkan sampean ke surga. Tapi kalau neraka dikelilingi dengan syahwat. Dari mata kita, telinga kita, mulut kita, syahwat mulut, suka makan haram, suka misu, ngomong jorok, telinga suka dengarkan ghibah, gosip, ini semua, mata suka maksudnya sesuatu yang haram dan lain sebagainya, tangan, kaki semua, itu semua syahwat. Kalau kita terobos, na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita bisa terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa mengetahui ilmu ini, aku nerobos makarih, sesuatu yang enggak saya sukai, itu taatnya kepada Allah bisa menyebabkan surga. Tapi kalau syahwat saya terobos bisa menyebabkan masuk neraka. Maka dia bakal sabar meninggalkan syahwatnya demi menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan barokah dari Imam Abdul Wahid bin Zaid, dan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dianak buahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi taufik, sehingga kita bisa mempraktekkan sedikit dari ilmu yang kita miliki, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, yang bisa menolong kita kelak di hari akhirat, dan yang bisa menjadi penyebab kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kirim, saya dari dulu itu niat kalau habis baca manaqibnya Sholihin mau kirim Fatihah. Tapi lupa. Mulai sekarang insyaallah habis membaca manaqib mereka kita Al-Fatihah. Al-Fatihah ila Syekh Abdul Wahid bin Zaid ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin agak telat ngisi pengajiannya. Terima kasih yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad asyhadu nadi man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusabil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fis sarairi qad da'a li madihi safwati rabbina wa hadana. Wa idin bazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fakrina wa rajana. Fakrina wa rajana lil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana
مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا أكبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا نهضى بكل زول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Sabtu besok sebelum ya Rabbana. Sabtu besok sebelum ya Rabbana pikir jalan. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن
يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.